Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mailatul Asbia, guru sejarah dari SMA N 9 Tasikmalaya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai corak kehidupan dan hasil-hasil budaya manusia pada masa praaksara di Indonesia. Nah, dapat dilihat adik-adik gambar di layar. Ini adalah gambaran dari teori evolusinya Charles Darwin. Dari sebelah kiri itu ada gambar kera, kemudian dia berevolusi menjadi kera yang jalannya itu agak tegak gitu ya, dengan bulu-bulu yang mulai eh, tidak terlalu banyak, sampai dengan dia berevolusi sampai dengan manusia yang paling sebelah kanan atau kita sebut dengan Homo sapiens, manusia yang pintar. Kemudian dia berjalan tegak selayaknya manusia seperti sekarang yang dapat menjalankan dirinya dengan otaknya. Nah, alangkah baiknya sebelum kita membahas mengenai teori Darwin, kita melandasi diri kita ini dengan ajaran agama yang baik. Khawatirnya adalah ketika kita tidak melandasi pemikiran kita ini dengan ajaran agama, dikhawatirkan kita akan tergelincir pada pemahaman ateisme atau manusia tanpa Tuhan, ya. Karena pemikiran Darwin ini sangat berkebalikan dengan ajaran agama manapun, ya, yang mengatakan bahwa manusia itu asalnya dari kera. Sedangkan dalam agama Samawi, ya, seperti Islam, Kristen, Katolik, kita ketahui bahwa nenek moyang dari semua umat manusia adalah Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, untuk teori evolusi Darwin ini, dia mengatakan bahwa manusia itu terbentuk dari proses evolusi, ya, perubahan yang sangat lambat sekali jutaan tahun yang lalu dan sistem seleksi alam. Awal mula dari manusia modern atau Homo sapiens seperti kita ini berasal dari primata, Anthropoidea, Homonidea, bangsa kera, dan simpanse, lalu menjadi Homo sapiens atau manusia modern seperti sekarang. Nah, teori ini bersifat kontroversi karena tidak sesuai dengan ajaran kitab suci agama manapun serta tidak dapat menjelaskan penghubung antara generasi makhluk berbulu ya berekor dengan Homo sapiens atau kita sebut dengan missing link. Nah, dalam proses evolusi itu, perubahan yang sangat lambat itu tidak diketahui garis yang bisa menghubungkan antara perubahan manusia kera menjadi manusia modern. Bagaimana proses mereka ini dapat berjalan dengan tegak atau bagaimana proses bulu-bulu mereka ini bisa hilang dan lain sebagainya, itu tidak diketemukan penghubungnya, teori yang dapat menghubungkan keduanya. Kemudian sains ini berada pada wilayah pembuktian empiris, artinya bahwa ketika ditemukan penemuan yang baru, ya, maka penemuan yang baru ini bisa saja menggantikan atau mengalahkan penemuan yang lama. Ini berbeda sekali dengan kalau kita berbicara mengenai agama. Dalam agama itu kitab suci bersifat doktrin, ya. Jadi apa yang dikatakan oleh kitab suci maka dia pasti benar adanya. Dan apa yang ada di dalam sains ini sifatnya adalah mendukung kitab suci itu sendiri, seperti itu. Lalu sekarang pertanyaannya, apa sih hal yang membuat Charles Darwin ini berpendapat seperti itu? Kenapa kok manusia ini bisa dikatakan bahwa asalnya itu dari kera seperti itu? Ada beberapa hal. Nah, ini adalah gambar dari Ham. Dia adalah seorang simpanse yang diuji cobakan untuk menjadi astronot. Bahkan dia adalah makhluk pertama yang dia itu berhasil mendarat di bulan jauh sebelum Neil Armstrong dan Buzz Aldrin. Kenapa? Karena alasannya adalah simpanse dan manusia ini memiliki kesamaan genetik dan emosi yang kompleks ya dibandingkan hewan yang lainnya. Dan para ahli biologi ini mengklasifikasikan manusia ini sebagai odoprimat, yaitu mamalia atau jenis binatang yang menyusui. Dan pola kehidupan para primata ini hampir sama dengan manusia. Para simpanse ini secara DNA itu memiliki hampir kesamaan dengan manusia. Yang membedakan adalah akalnya saja. Tapi para primata ini termasuknya cerdas dan bisa diajari seperti itu sehingga si Charles Darwin ini mengatakan bahwa makhluk yang paling dekat DNA-nya ya adalah primata dengan manusia itu sendiri.
Untuk evolusi biologis manusia purba sendiri di Indonesia itu terbagi menjadi beberapa fase. Fase yang pertama itu adalah ditemukannya jenis Australopithecus. Dia ini EQ-nya sekitar 75 sampai dengan 85, artinya dia jauh di bawah rata-rata manusia modern sekarang ya, secara kepintaran. Kemudian dia berjalan tegak dengan dua kaki, kemudian mayoritasnya adalah pemakan tumbuhan, tubuhnya itu besar dan kuat, dan di Indonesia itu contohnya adalah Meganthropus paleojavanicus, manusia yang tegap ya, berjalan tegap, itu namanya Meganthropus paleojavanicus. Kemudian penemunya adalah Raymond Dart dari Johannesburg, Belanda ya. Ciri-cirinya adalah seperti yang tadi saya sebutkan, tetapi ada beberapa jenis manusia purba yang ditemukan di wilayah lain, dan penamaan dari manusia purba ini biasanya mengikuti lokasi ditemukan dari manusia purba itu sendiri. Misalnya, untuk jenis Australopithecus yang ditemukan di Indonesia, karena dia itu ditemukannya di Jawa, maka dinamakan dengan Meganthropus paleojavanicus. Tetapi untuk Australopithecus yang ditemukan di Afrika, maka dinamakan dengan Australopithecus africanus. Ya, kemudian misalnya ada yang ditemukan di Bosei di Tanzania, maka dia dinamakan Australopithecus bosei dan lain sebagainya. Kemudian untuk fase yang kedua, ya, manusia purba yang ditemukan itu jenisnya adalah Homo erectus, atau kita kenal dengan Pithecanthropus erectus. Manusia purba ini dia tidak makan tumbuhan saja ya, tapi juga makan daging. Kemudian otaknya ini dia sudah lebih berkembang, artinya volume atau cc otaknya itu dia lebih pintar dibandingkan manusia Meganthropus paleojavanicus. Kemudian dia juga sudah berburu ya, dan ditemukan dari lapisan tanah Pleosen. Penemunya adalah Eugen de Boa, dia adalah paleoantropologi Belanda, dan selain itu ya, ada tokoh lain yang dia juga melakukan penelitian mengenai Homo erectus ini, namanya David Black. Dia menemukan Homo erectus ini di wilayah Cina, makanya kemudian dinamakan dengan Sinanthropus pekinensis di Choukoutien, atau disebut dengan manusia Peking. Nah, selanjutnya adalah fase yang ketiga. Fase yang ketiga ini disebut dengan manusia modern atau kita kenal dengan Homo sapien. Nah, contoh manusia purbanya yang ditemukan ini adalah Homo neanderthalensis. Ya, kapasitas otaknya jelas lebih tinggi dibandingkan Pithecanthropus, apalagi dengan Meganthropus, yaitu 1350 cc. Nah, kalau di Indonesia namanya adalah Homo solensis karena dia ditemukan di wilayah Solo. Dan diperkirakan pada masa Homo sapien ini mereka ini sudah mengenal kepercayaan. Nah, selanjutnya ada fase keempat. Kalau fase keempat, nama manusia purbanya adalah Cro-Magnon, dan manusia purba yang fase keempat ini dianggap lebih atau paling pintar dibandingkan fase 3, 2 maupun 1. Ya, makanya disebut dengan manusia pertama yang sudah modern dan sudah mampu menghasilkan alat-alat seperti bilah. Nah, manusia purba jenis Cro-Magnon ini dia pertama kali ditemukan di Les Days, Prancis. Oke. Sebelum kita membahas mengenai ciri-ciri lebih detail dari masing-masing manusia purba, alangkah baiknya kita juga memahami beberapa ras yang tersebar di seluruh benua yang ada di dunia. Ada sekitar 4 ras. Ras yang pertama adalah ras Australoid. Nah, ras Australoid ini ditemukan oleh Van Richthofen ya di Desa Wajak, Kabupaten Tulungagung. Nah, ciri-cirinya adalah wajahnya datar, lebar gitu ya, cuping hidungnya lebar, dahinya agak miring ke atas, tingginya sekitar 1,73 cm. Dan persebarannya ini sampai paparan Sahul bagian timur Indonesia dan menjadi cikal bakal penduduk Papua Barat dan Timur serta Melanesia. Nah, kalau misalkan kita pengen tahu ciri manusianya seperti apa, adik-adik bisa melihat gambaran dari foto ini, Australoid ya. Kemudian ras yang kedua paling banyak adalah ras Mongoloid. Nah, ras Mongoloid ini menjadi cikal bakal dari asal mulanya adalah Sinanthropus pekinensis, yaitu manusia Peking yang ditemukan di wilayah
Cina. Nah, persebarannya ini ada di Asia Timur ya, termasuk Jepang, kemudian Asia Tenggara termasuk Indonesia, kemudian Utara serta Amerika Utara. Nah, dari ras Mongoloid ini ternyata masih terbagi lagi menjadi beberapa. Misalnya kita bisa melihat gambaran Jackie Chan, dia termasuknya sebagai ras Asiatik Mongoloid. Kemudian ini ada Ferdi Nuril, ya artis Indonesia, dia masuknya sebagai Malayan Mongoloid. Kemudian ini adalah salah satu tokoh ya dari Amerika, dia masuknya American Mongoloid. Jadi secara fisik biasanya itu matanya agak sipit seperti itu, warna kulitnya itu agak kekuningan, ya, putih dan rambutnya itu relatif lurus. Itu ciri dari Mongoloid. Nah, selanjutnya adalah ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid ini dia berasal dari cikal bakalnya adalah manusia purba jenis Cro-Magnon dan persebarannya ini relatif luas ya, ada di Eropa, Afrika Utara, Gurun Sahara, Asia Barat Daya, dan mayoritas kalau kita lihat adalah ini adalah jenis-jenis orang-orang Eropa yang memiliki hidung yang mancung, kulit yang putih, kemudian biasanya retina matanya itu memiliki warna biru dan lain sebagainya. Nah, meskipun ini beda-beda ya dari wilayah yang berbeda, ada yang dari Gurun Sahara, ada yang dari wilayah Eropa, ada yang berasal dari wilayah Afrika, tetapi secara ciri fisik mereka menunjukkan kesamaan yaitu ciri dari ras Kaukasoid. Nah, kemudian di luar dari 4 ras yang besar itu tadi, ada beberapa ras ya, ras manusia, dan ras ini tidak masuk ke dalam 4 pokok dari ras besar tersebut karena alasan mereka terisolasi secara geografis sehingga mereka ini tidak dapat mengembangkan rasnya. Nah, ini adalah ras Bushman ya. Dia ini dari gurun Kalahari di Afrika Selatan. Cirinya dia hampir sama dengan Australoid, tetapi secara rambut mereka ini relatif lebih apa ya, keriting seperti itu, dengan warna kulit yang juga berbeda dengan Australoid. Kemudian matanya juga berbeda ya. Kemudian ada ras Wedoid. Nah, ras Wedoid dia tidak termasuk dalam 4 klasifikasi ras besar yang tadi sebelumnya di awal kita sebutkan, karena alasan dia juga terisolasi secara geografis sehingga tidak bisa memperluas persebaran ras mereka. Nah, persebarannya ada di pedalaman Sri Lanka dan kalau di Indonesia itu ada di pedalaman Sulawesi Selatan. Ini gambaran dari orang India atau Sri Lanka ya, warna kulitnya agak gelap sawo matang dengan ciri wajah yang sangat khas sekali. Nah, selanjutnya adalah ras Ainu. Dia juga tidak masuk dalam klasifikasi 4 ras terbesar yang tadi awal kita sebutkan karena alasannya adalah terisolasi secara geografis sehingga mereka ini tidak dapat memperluas persebarannya. Nah, siapakah mereka ini? Mereka adalah penduduk asli Karafuro dan Hokkaido, Jepang. Jadi di luar wilayah ini bisa saja orang-orang Jepang itu masuknya ke ras Mongoloid karena secara fisik mereka ini sama-sama matanya sipit, tetapi kalau dilihat dari ciri wajah itu relatif berbeda. Misalnya kayak dari ciri hidung atau warna kulit seperti itu. Nah, kita masuk ke corak kehidupan dan hasil budaya manusia praaksara. Nah, kita bahas dulu dari masa berburu dan mengumpulkan makanan budaya Paleolitik. Ya, ini budaya yang pertama, budaya Paleolitik. Pada masa ini, manusia purba ini sifatnya masih sangat nomaden sekali. Artinya dia itu berpindah-pindah mengikuti di mana ada sumber makanan. Misalkan di hutan itu dia masih banyak sumber makanannya, maka dia akan bertempat di situ. Nanti kalau sumber makanannya itu sudah habis, maka dia akan berpindah lagi. Tapi ada beberapa hal yang melatar belakangi sifat dari nomaden mereka ini. Bisa saja karena ketersediaan makanan, bisa saja karena bencana alam, atau serangan dari kelompok lain, atau serangan dari hewan buas. Itu juga bisa mempengaruhi alasan dari kenomadenan manusia purba pada masa budaya Paleolitik ini. Kemudian mereka ini biasanya hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Fungsinya adalah supaya mereka ini bisa untuk saling melindungi, kemudian mereka juga bisa
saling untuk mempertahankan diri ya. Mereka itu terdiri dari kelompok-kelompok kecil dan ketika mereka bertemu dengan kelompok lainnya bisa saja mereka ini eh, apa ya bermusuhan karena saling memperebutkan wilayah kekuasaan atau memperebutkan sumber makanan yang ada. Ciri lainnya adalah mereka ini tinggal dekat dengan sumber air atau hutan, ya, itu jelas sekali. Kemudian komunikasi yang mereka gunakan itu biasanya menggunakan bahasa isyarat ya, gerak-gerak badan dan bunyi-bunyian. Jadi mereka ini belum mengenal istilah bahasa ya untuk komunikasi. Jadi kalian bayangkan saja seperti halnya monyet yang dia itu mengeluarkan bunyi-bunyian, persis seperti itu. Nah, dalam setiap kelompok itu dipilih seorang pemimpin dengan status primus inter pares ya dalam kelompoknya. Dan status kepemimpinan ini dia sangat urgent sekali untuk mengatur bagaimana sistem organisasi dalam kelompok tersebut. Contoh manusia purba dari masa budaya Paleolitik ini adalah Meganthropus paleojavanicus. Nah, Meganthropus paleojavanicus ini dia ditemukan oleh Van Koningswald ya di Sangiran, Jawa Tengah. Ciri-ciri dari manusia Meganthropus ini yang pertama adalah tulang pipinya itu tebal, otot kunyahnya itu masih sangat kuat, tonjolan di kening yang sangat mencolok, termasuk juga tonjolan di belakang kepala itu juga masih mencolok. Mereka ini tidak memiliki dagu, perawakannya tegap memakan tumbuhan. Nah, selanjutnya kita juga masih di budaya Paleolitik, ada jenis manusia purba lain, yaitu Pithecanthropus. Nah, penemunya adalah Eugene de Bois di Perning, ya, ada juga di Kedung Brubus, kemudian Trinil dan Sangiran. Ciri fisik dari Pithecanthropus ini yang pertama tingginya 165 sampai dengan 180 cm, pengunyahnya itu tidak sekuat dengan Meganthropus, kemudian dagu belum ada sama seperti Meganthropus, hidungnya lebar, isi tengkoraknya 750 sampai dengan 1300 cc. Artinya lebih pintar daripada Meganthropus yang dia itu hanya sekitar 750 cc sampai dengan 850 cc aja. Dan jenis manusia purba yang terakhir adalah Homo, jenis Homo sapien. Nah, fosil Homo ini penamaannya sesuai dengan nama tempatnya. Pertama ada Wajakensis ya, ini di Tulungagung, kemudian ada Homo soloensis ditemukan di Solo, dan ada Homo floreensis ditemukan di Flores. Tokohnya adalah Richthofen. Ciri fisiknya otaknya jelas, cc-nya lebih tinggi dibandingkan Meganthropus maupun Pithecanthropus, yaitu 1000 sampai dengan 1200 cc. Tingginya sekitar 130 sampai dengan 210 cm, kemudian otot tengkuknya ini dia sudah mengalami penyusutan, tidak seperti Pithecanthropus apalagi Meganthropus. Kemudian muka tidak menonjol ke depan dan berdiri tegak dan berjalan sempurna. Nah, ini gambar perbandingan, paling sebelah kiri dia adalah gambaran dari Meganthropus, yang tengah itu gambaran dari Pithecanthropus, dan yang kelima, yang terakhir maksud saya yang paling kanan, itu gambaran dari Homo sapien, ya, secara fisiknya. Kemudian hasil budaya pada masa Paleolitik, ya, mereka ini masih menggunakan alat dari batu, kayu, dan tulang binatang. Tiga pokok itu. Kemudian jenis-jenis hasil kebudayaan yang ditemukan, jenisnya adalah kapak perimbas, kemudian alat serpih atau kita sebut dengan flex, dan alat-alat dari tulang. Alat-alat ini digunakan misalnya untuk ini ya, mengupas hewan buruan dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke budaya selanjutnya yaitu budaya Mesolitik atau budaya Batu Tengah. Nah, ini berjalan sekitar 10.000 sampai dengan 2.500 tahun yang lalu. Ras pendatang baru ya dari budaya Mesolitik ini dia adalah Australmelanozoid dan Mongoloid, dan otaknya ini lebih berkembang. Kemudian mereka ini sudah mampu membuat alat-alat dari batu lebih halus dan budaya Batu Tengah ya, dan mereka ini ada di masa berakhirnya masa glasial, hubungan antar pulau itu terputus. Jadi ketika masa budaya Paleolitik, manusia purba itu masih dia
bisa bermobilisasi antar satu pulau karena pada masa itu terjadi zaman es, ya, lautan itu tertutup es sehingga memudahkan pergerakan mereka dari satu pulau ke pulau yang lainnya. Tetapi pada masa budaya Mesolitik, masa berakhirnya zaman es sehingga es-es yang ada di lautan ini mencair sehingga mereka ini tidak mampu lagi melakukan perpindahan antar wilayah. Maksudnya seperti itu. Kemudian corak kehidupan sosial ekonomi pada masa budaya Mesolitik yang pertama ini sudah mengenal pembagian kerja yang laki-laki misalnya itu melakukan perburuan, sedangkan yang perempuan itu dia ada di dapur mengolah makanan untuk kelompok tersebut. Kemudian mampu membuat alat dari tulang dan kulit kerang, jadi alat-alat yang dihasilkan itu relatif lebih modern, lebih canggih gitu. Kemudian otak mereka juga jelas lebih berkembang. Kemudian kehidupan mereka ini semi sedenter di gua-gua payung atau kita sebut dengan Abruzos Roach. Ya, ini ketika mereka hidupnya itu di daratan. Tapi ketika mereka ini hidupnya di tepi laut, maka bukti yang menguatkan keberadaan mereka itu disebut dengan kejoken Modinger. Ya, tapi dapat kita garis bawahi bahwa mereka itu hidup selalu di dekat sumber mata air atau sumber makanan. Nah, mereka juga sudah mengenal tradisi melukis di dinding gua, artinya bahwa mereka ini sudah mulai mengenal sistem kepercayaan tingkat awal ya. Kemudian pada masa ini juga disinyalir pertama kali ditemukan adanya api, bagaimana manusia purba ini mampu membuat api sendiri. Nah, ini gambar ilustrasi cara membuat api dari manusia purba. Ada yang dia itu menggunakan batu, ya, ada juga yang menggunakan batu dan kayu. Nah, kemudian ini ilustrasi bagaimana mereka ini melakukan perburuan secara kelompok, ya, dan ini adalah ilustrasi lukisan tangan yang ada di gua-gua tempat mereka tinggal. Nah, kita masuk ke beberapa hal ya yang perlu digarisbawahi dari masa budaya Mesolitik ini. Yang pertama, pada masa ini berkembang 3 tradisi pokok pembuatan alat di Indonesia. Yang pertama adalah serpih bilah atau flex, ini hampir sama dengan masa sebelumnya ya. Kemudian alat tulang atau pebble, kemudian kapak genggam Sumatera atau Sumatralit. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena banyak sekali ditemukan bukti sejarah. Mayoritasnya adalah 3 hal ini. Kemudian pada masa ini dipengaruhi kebudayaan Bakson dan Hoa Binh ya dari Vietnam Utara dengan ciri dari alat-alatnya itu biasanya dipangkas di kedua sisinya. Nah, kemudian berdasarkan lukisan di dinding gua dan upacara penguburan, manusia purba zaman ini sudah mengenal kepercayaan misalnya adalah di wilayah gua Sulawesi Selatan dan Papua. Kita masuk ke masa bercocok tanam, yaitu budaya Neolitik atau yang ketiga ya. Nah, manusia ini berasal dari Melayu, Australanesia dan ras Melanozoid atau ras Melanozoid ya, atau kita kenal dengan Proto Melayu atau Melayu tua. Mereka ini berasal dari Yunan dan melakukan pembauran dengan penduduk lokal atau kita sebut dengan kohibitasi. Nah, keturunan Melayu tua yang sekarang masih ada di Indonesia itu misalnya adalah masyarakat Dayak, Toraja, Batak, dan Papua. Sedangkan untuk keturunan Melayu muda ya atau Deutero Melayu ya pada masa setelahnya itu ada di Jawa, Bali Age, kemudian ada di Lombok, Bugis, Minang, Melayu, dan Sumatera Timur. Nah, pada masa ini banyak sekali ditemukan kapak persegi dan sumbangan dari pendatang ini yang pertama adalah tradisi bercocok tanam, tapi bukan berarti mengumpulkan tanaman itu mulai ditinggalkan ya. Kemudian tidak hanya bercocok tanam dan beternak, tetapi juga membuat barang kerajinan dari batu serta gerabah itu banyak dikembangkan pada masa budaya Neolitik ini. Kemudian pada masa ini ya manusia purba juga sudah mengenal istilah barter. Apa saja yang dibarterkan atau tukar tambah barang gitu ya, jual beli dengan cara tukar menukar, biasanya adalah hal-hal yang sifatnya itu menarik ya, baik itu gerabah, flex dan lain sebagainya. Kemudian mereka juga sudah tinggal menetap ya, sehingga secara sistem masyarakat itu sudah mulai terbangun seperti gotong royong dan mengenal pembagian kerja di masyarakat maupun di setiap keluarga
mereka. Kemudian hasil budayanya ini relatif lebih banyak lagi dibandingkan pada masa-masa sebelumnya variasinya. Misalnya adalah beliung persegi, kemudian ada kapak lonjong, kemudian ada alat-alat obsidian, yaitu alat-alat yang berasal dari batu, ada mata panah, gerabah, ya gerabah itu dibuat dari tanah yang dia itu dibentuk, kemudian dibakar, alat pemukul dari kulit kayu maupun perhiasan. Nah, pada masa ini juga mulai berkembang sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme itu kepercayaan terhadap nenek moyang, ya roh, sedangkan dinamisme itu kepercayaan terhadap benda yang memiliki kekuatan mistis, ya. Misalnya kalau animisme itu ya kepercayaan terhadap roh nenek moyang, kalau misalnya dinamisme itu misalnya membuat pemujaan kepada pohon yang besar dan lain sebagainya. Nah, ini gambaran dari gerabah yang dihasilkan pada masa budaya Neolitik, ya, alat-alat dapur dan lain sebagainya. Kita masuk ke masa keempat, yaitu masa perundagian, budaya megalitik dan budaya logam. Manusia yang mengembangkan ini berasal dari wilayah Austronesia atau ras Mongoloid gelombang kedua, atau kita mengenalnya dengan Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Mereka ini sama-sama berasal dari Yunan, ya, seperti halnya Proto-Melayu, dan mereka juga melakukan pembauran dengan penduduk lokal atau kita sebut dengan kohibitasi. Pada masa ini dikenal zaman megalitik dan zaman logam karena banyak sekali penemuan mengenai alat-alat yang dibuat dari batu yang besar-besar dan alat-alat dari logam. Pada masa ini muncul golongan undagi atau orang-orang yang terampil dalam membuat kerajinan yang berasal dari logam. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diketahui, ya, bahwa mata pencaharian mereka ini masih yang mayoritasnya adalah bertani dan beternak karena logam itu masih sangat sulit untuk ditemukan pada masa ini. Nah, benda-benda logam ini hanya dimiliki oleh golongan tertentu. Artinya, pada masa ini sudah mengenal istilah stratifikasi sosial, pengkelasan dalam masyarakat, ya, ada masyarakat yang kaya, ada masyarakat yang miskin. Kemudian benda yang dibarter itu biasanya mengandung arti magis atau khas, misalnya nekara perunggu, moko, atau perhiasan. Biasanya barang-barang seperti itu yang dijadikan alat tukar tambah di masyarakat. Kemudian pengaruh dari budaya Dongson, ya, berupa alat-alat dari logam dan perhiasan, sedangkan untuk budaya gerabah ini dipengaruhi oleh Sahyun Kalanai. Dua-duanya ini berasal dari Vietnam, tapi kebudayaannya itu berbeda. Nah, kita dapat melihat di sini di gambar, ya, ada tugu batu atau kita sebut dengan menhir, ini adalah tempat pemujaan, ya. Kemudian ada dolmen, itu tempat untuk meletakkan sajian persembahan. Ada waruga, dia itu kubur batu tapi bentuknya seperti ini, ya, seperti di gambar. Kemudian sarkofagus itu juga sama, dia adalah kubur batu tapi dengan bentuk yang khas seperti itu. Kemudian ada punden berundak. Nah, kalau kita lihat untuk punden berundak ini di masa Hindu-Buddha itu kita dapat temukan misalnya di candi-candi Hindu, ya. Jadi apa ya istilahnya bersap-sap gitu. Nah, selanjutnya ini adalah gambar dari nekara, ya. Nekara ini banyak sekali fungsinya, minimal biasanya dia memiliki 2 fungsi. Dan setiap wilayah itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tetapi secara umum dapat digarisbawahi bahwa nekara ini memiliki fungsi sebagai alat upacara keagamaan, kemudian biasanya digunakan sebagai genderang perang, kemudian alat memanggil hujan, benda untuk tukar, ya, barter, atau wadah bekal kubur. Kemudian dia menjadi penanda status sosial dalam masyarakat karena tidak semua orang ini dapat memiliki nekara, ya, dan juga bisa dijadikan sebagai mas kawin. Nah, untuk gambar yang ini dia adalah moko, dia hampir sama dengan nekara secara fungsinya, ya, hanya saja secara bentuk dia berbeda. Nah, teman-teman semuanya, dari gambar ini, apa yang ada di pikiran kalian? Ini adalah salah satu kebudayaan dari zaman manusia purba yang masih ada sampai sekarang di Indonesia. Jawab di komentar, ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.